Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati dari kelas AK 20A dengan NIM 1057311010720. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dua bab, yaitu bab 11 dan 12, di mana bab 11 yaitu liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Yang kedua, bab 12 yaitu liabilitas jangka panjang. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke bab 11. Bismillah, baik, langsung saja kita bahas bab 11 yaitu liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Definisi liabilitas. Liabilitas menurut keterangan dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan adalah uang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Klasifikasi liabilitas jangka pendek menurut PSAK 1 Revisi 2009. Jika memenuhi kriteria yang pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan perdagangan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Atau yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Item minimum yang diharuskan menurut PSAK 1 Revisi 2019 untuk liabilitas jangka pendek adalah: yang pertama, utang dagang dan terutang lainnya; yang kedua, provisi; yang ketiga, liabilitas keuangan jangka pendek atau tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam provisi; yang keempat, liabilitas dan aset pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 Revisi 2013. Akuntansi pajak penghasilan. Dan yang kelima, liabilitas dan pajak tangguhan sebagai didefinisikan dalam PSAK 46 Revisi 2013. Yang keenam, liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58 Revisi 2010. Aset lancar yang tersedia untuk dijual dan dioperasi yang dihentikan. Selanjutnya, jenis-jenis dan klasifikasi liabilitas jangka pendek. Jenis liabilitas: yang pertama, utang dagang; yang kedua, utang bank jangka pendek; yang ketiga, wesel bayar; yang keempat, utang pajak; yang kelima, utang dividen; yang keenam, pendapatan diterima di muka; yang ketujuh, beban yang masih harus dibayar; yang kedelapan, utang yang termasuk gaji karyawan; yang kesembilan, atau yang terakhir, utang muka pelanggan. Penjelasan yang pertama yaitu utang yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara kredit. Yang kedua, utang yang diperoleh dari bank dan dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang ketiga, kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Yang keempat, pajak yang belum dibayar ke kas negara. Yang kelima, dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan. Yang keenam, pendapatan yang telah diterima secara tunai namun pendapatannya belum diperoleh. Yang ketujuh, beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan. Yang kedelapan, utang gaji adalah beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan, iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan, serta pajak atas gaji yang telah dipotong dari gaji namun belum dibayarkan.
Yang terakhir, 9, uang yang dibayarkan pelanggan sebagai uang deposit yang akan dikembalikan lagi kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, provisi dan kontingensi. Dalam PSAK 57 revisi 2004, provisi disebut sebagai kewajiban destimasi. Dalam PSAK 57 revisi 2009, mendefinisikan provisi sebagai liabilitas kini yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui dalam laporan keuangan. Pengukurannya dengan melakukan estimasi liabilitas kontingensi. Menurut PSAK 57 revisi 2009 adalah: yang pertama, liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang telah terpenuhnya berada dalam kendali entitas. Atau yang kedua, liabilitas yang kini timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak dapat memungkinkan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya, atau jumlah liabilitas tersebut tidak diukur secara andal. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Liabilitas ini hanya perlu diungkapkan dalam catatan dalam laporan keuangan. Liabilitas kontingensi terdiri atas dua kelompok: kelompok potensial, kewajiban potensial, dan kewajiban kini yang diakui karena tidak terdapat kemungkinan pengeluaran sumber daya atau tidak dapat diukur secara andal. Pengakuan dan pengukuran. Provisi diakui jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum, konstruktur sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Dan jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, provisi tidak dapat diakui. Pengakuran provisi didasarkan pada hasil estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Baik, kita lanjut pada latihan 2.1. Pada tanggal 27 Februari 2015, PT Mitra memperoleh pinjaman dari PT Kendeng sebesar 200 juta dengan menerbitkan wesel bayar yang jatuh tempo 1 tahun dengan bunga 10%. Buatlah jurnal mulai dari penerbitan, penyesuaian bunga, dan pembayaran wesel bayar. Jawabannya, yang pertama, penerbitan wesel, di mana jurnalnya yaitu kas pada utang wesel. Saldonya kita dapat dari soal penerbitan wesel sebanyak 200 juta. Kedua, penyesuaian bunga 31 Desember 2015. Jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga, di mana saldonya kita dapat dari perhitungan 200 juta dikali 10% kali 307, di mana 307 ini didapatkan dari perhitungan dari tanggal 27 Februari 2015 sampai 31 Desember 2015, sehingga mendapatkan hasil 307, dan jatuh tempo selama 1 tahun per 360, dan mendapatkan hasil yaitu 17.55.500. Ketiga, jurnal pada saat utang jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2016. Jurnalnya beban bunga, utang wesel pada kas. Beban bunga kita dapatkan dari
perhitungan beban bunga Januari sampai 27 Februari 2016, yaitu 200 juta dikali 10% atau 0,1 dikali 58, di mana 58 didapatkan dari perhitungan pada tanggal 1 Januari sampai 27 Februari per 360, maka akan mendapatkan hasil 3.222.222. Utang bunga didapatkan dari perhitungan bunga, yaitu sebanyak 17.055.156. Utang wesel didapat dari perhitungan wesel sebanyak 200 juta, maka kasnya diperoleh 277.778 dari hasil jumlah beban bunga, utang bunga, dan utang wesel. Selanjutnya kita pindah ke bab 12. Bab 12. Liabilitas jangka panjang. Definisi. Liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi dalam pelaporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Liabilitas dibedakan menjadi liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek versus jangka panjang. Menurut PSAK Revisi 2013, penyajian laporan keuangan suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan perdagangan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 1 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang termasuk kategori tersebut diklasifikasikan sebagai liability jangka panjang. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, liabilitas pajak tangguhan. Definisi liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 50, Revisi 2014. Instrumen keuangan penyajian adalah setiap liabilitas yang berupa yang pertama, kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas selain dengan kondisi berpotensi untuk menguntungkan entitas tersebut. Yang kedua, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.
Liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Untuk membedakan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika dan hanya jika kedua kondisi tersebut terpenuhi. Yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada ekuitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi dan tidak menguntungkan penerbit. Yang kedua, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Pengakuan awal dan pengukuran. Yang pertama, liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, liabilitas lainnya. Liabilitas keuangan diukur menggunakan nilai wajar pada saat pengakuan awalnya. Untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Sedangkan untuk liabilitas hanya diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi. Latihan 1. PT Delta menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 500 juta pada tanggal 1 Februari 2015. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat bunga kupon 7%. Harga jual obligasi tersebut adalah sebesar 490 juta ditambah bunga akru. Berapa total kas yang diterima PT Delta pada tanggal penerbitan obligasi tersebut? Baik, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan dari latihan 1. Jawabannya, beban bunga pertama 7% dikali dengan 500 juta, maka akan mendapatkan 35 juta. Beban bunga akru per bulannya yaitu 500 juta dikali 7% dikali 1/12 sama dengan 2.916.667. Karena di sini harga jual lebih besar dari nilai nominal 47. Karena di sini harga jual lebih besar dari nilai nominal, maka terjadi diskon obligasi di mana di sini 500 juta dikurang 490 juta mendapatkan 100 juta. Karena obligasi dijual 1 bulan, maka mendapatkan bunga yang sudah berjalan. Jurnalnya yaitu kas diskon obligasi pada utang obligasi, beban bunga obligasi, di mana kita mendapatkan diskon 10 juta dan utang ditambah dengan bunga yaitu
2.916.667. Kasnya di sini 492.916.667 berada di debit. Baik, terima kasih.